Kapan lagi bisa ngerasain dibully selama 10 tahun? Kalau dijegat ke tembok, disuruh ngelempar sarang tawon, jadi kacung. Memang gak ada obat sih kalian. Kalian bisa lihat ini nggak lurus sama sekali ya. Halo guys, Genki Deska, balik lagi sama aku Rizky Reveli di sini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja. Nah, di video kali ini aku mau cerita pengalaman masa kecil aku yang buruk banget, dimana aku dibully selama bertahun-tahun, disuruh push up, jadi kacung orang. Jadi, masa kecil aku itu nggak seindah yang kalian pikirin. Jadi di sini aku mau cerita sedikit. Aku tuh berasal dari Pulau Bangka, dari Kepulauan Bangka Belitung. Kalian tahu kan filmnya Laskar Pelangi? Yup, itu ada di Pulau Belitung. Dan aku sendiri itu di Pulau Bangka. Aku lahirnya di desa kecil namanya Jalan Laut, Kecamatan Sungai Liat. Pantainya bersih banget, keren, gak kalah sama pantai yang ada di Bali, guys. Jadi di kampung aku itu, kebanyakan orang kerja sebagai nelayan. Papa aku juga nelayan, cuma sekarang udah pensiun karena usia. Ada juga yang berternak, jual sayur, nanam sayur, ada juga yang nambang timah. Jadi kalian harus tahu, sumber timah terbesar dari Indonesia itu ada di sini, Pulau Bangka Belitung. Tapi masyarakatnya sekarang lagi susah, jadi banyak banget maling, copet itu lagi banyak banget. Jadi harus benar-benar ekstra hati-hati. Singkat cerita, mama aku yang cantik banget ngelahirin aku dan memberi nama Rizky Reveli, dan dimana nama depannya aku pakai sebagai nama channel aku. Bangga banget dengan nama itu, karena di luar negeri orang nggak percaya kalau itu beneran nama aku. Setiap kali ditanya beneran itu nama kamu ya, kamu bohong ya. Karena kalau ditranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu artinya memang wah. Tapi tetap aku bangga banget dengan nama itu. Thank you banget orang tua aku yang udah kasih nama tersebut kepada aku. Oke, kita mulai aja ke cerita yang serunya. Kenapa aku bisa dibully selama 10 tahun? Jadi cerita pertama itu dibully dari kelas 1 SD, dimana aku nggak naik kelas. Jadi aku harus ngulang 2 kali. Pada saat itu bullyingnya masih belum kerasa. Masih ya biasa aja, namanya juga anak SD. Ya have fun, main-main. Hingga akhirnya di dalam kelas, pas lagi rame banget. Kalian tau lah, murid itu seneng main, berisik, gak bisa diatur. Dan pada waktu itu aku masih ingat guru itu manggil nama aku, tapi aku nggak noleh karena aku sibuk main sama kiri kanan. Akhirnya guru itu teriak manggil, akhirnya aku noleh dan semua murid semua bertatap mata kepada aku. Gurunya bilang, Kamu dibilang nama nggak noleh, tapi tiba-tiba baru noleh. aku syok. Dari kelas 1 SD sampai SMP aku tinggal dengan nama itu. Keren nggak? Dan dimulai dari situlah hari-hari yang kelam dimulai. Jadi suatu hari ketika aku udah selesai sekolah, pas jam pulang, aku diajak oleh teman aku yang dari kampung sebelah untuk main bareng. Aku kiranya pada itu. Aku diajak ke seberang sekolah di mana ada rumah yang udah hancur. Aku masih ingat itu 2 orang dan aku sendiri. Aku kira waktu itu diajak main bola. Jadi aku ikut mereka ke rumah yang udah hancur itu. Tahu nggak apa yang terjadi? Mereka berdua ngangkat kayu yang panjang banget. Di ujungnya itu ada paku yang tajam banget. Kemudian mau dijatuhin ke kepala aku. Aku shock dong, nangis. Karena mereka melihat aku nangis, mereka nggak jadi. Dan mereka kabur. Akhirnya aku pulang dengan menangis dan aku lapor kepada orang tua aku. Besoknya orang tua aku datang. Muridnya diomelin. Aku kira ceritanya bakal selesai gitu. Ternyata enggak. Keesokannya, tiap kali aku main ke kampung sebelah, ketemu sama mereka, selalu dilemparin sama batu, sama buah jambu. Ban sepeda aku dikempesin, dibocorin. Hal itu terjadi selalu. Jadi makanya aku tiap kali itu main itu cuma bisa di kampung aku sendiri. Gak bisa main kemana-mana. Kadang main sendiri. Dan hari-hari sekolah, aku benar-benar hancur banget. Sedih gitu. Mukul orang, dipukulin. Tapi kebanyakan dipukul orang sih pada zaman itu. Dan aku mau cerita, kalau tangan kanan aku ini bekas patah. Kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat ini nggak lurus sama sekali ya. Bener kan? Dan aku sama sekali nggak bisa rabah bahu aku. Kalau sebelah kiri ini bisa. Kalian bisa lihat ini. Tapi sebelah kanan ini udah nggak bisa. Ini ada ceritanya nih, kenapa? Dan ceritanya itu pada waktu SD juga. Jadi ceritanya itu pas lagi jam olahraga, disuruh lompat tinggi. Jadi anak-anaknya tuh usil banget, jahat. Jadi aku lari sekenceng-kencengnya. Pas sudah mau loncat, kayu pembatasnya dinaikin sama mereka. Jadi aku ngerem, jatuh, dan aku mendarat dengan kedua tangan aku ke tanah, sehingga mengakibatkan tangan aku patah sebelah kanan. Kemudian aku dilarikan ke tukang urut. Selama seminggu nggak bisa disembuhin, nggak bisa disatuin. Akhirnya sama abang aku dibawa ke tukang urut yang lain. Ternyata pas dicek udah tumbuh tulang baru, jadi udah nggak bisa disatuin secara sempurna tangan ini. Makanya kalian bisa lihat sampai sekarang ya kayak gini lah. Kalian tau lah di Jepang itu kalau lagi musim dingin banget, ini sakit bro, ngilunya kerasa. Sampai sekarang masih sakit. Kalau diingat-ingat masa SD aku parah. Pas SMP lebih parah.
dimana hidup aku bener-bener hancur banget. Jadi aku masih ingat hari pertama aku ke sana, ke sekolah menengah pertama untuk daftar sekolah, karena sekolah negeri. Karena kalau sekolah swasta itu aku kasihan sama orang tua aku, jadi aku pilih sekolah negeri aja. Kalian tahu lah sekolah negeri gimana? Zaman-zaman itu parah. Gurunya masih mukul murid, pembulian masih banyak, udah mainan sehari-hari mereka. Hari pertama aku ke sana, pengen ngambil surat pendaftaran. Aku ke sana naik motor abang aku, ya aku masih ingat, aku pinjam. Sebenarnya nggak dibolehin sih, tapi aku maksa. Karena aku pengen sekolah negeri. Aku masih ingat itu motor, apa ya? Motor sporty ya. Kalau orang sana bilangnya Post One, yang warna biru itu. Jadi aku parkir di pinggir sekolah, depannya ada warung. Anak-anak lagi main di sana, anak-anak SMP. Aku masuk, ambil suratnya, oke. Pas pulang, mau naik motor, aku coba nyalain, kok nggak nyala ya? Bingung loh. Tapi anak-anak yang di warung itu pada ketawa semua. Memang kurang asem nih mereka itu. Akhirnya aku pulang dorong, kurang lebih sejam sampai rumah. Dicek sama abang aku. Tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata tutup businya hilang. Dibuang sama mereka. Bayangin aja. Kejam banget ya? Hari pertama masuk sekolah, gurunya suruh kita baris. Aku baris. Tiba-tiba dari belakang ada murid yang lain yang baru masuk juga. Lebih besar daripada aku, 2 kali lipat. Suruh minggir. Disuruh pindah. Pindah posisi. Terus aku bilang, Lu siapa? Kok suruh aku pindah? aku bersikeras pada waktu itu, nggak mau pindah pokoknya. Dan dia nggak senang gitu. Tapi ujung-ujungnya aku ngalah juga pindah gitu. Istirahat, tahu nggak apa yang terjadi? Orang yang suruh aku pindah itu datang menghampiri dengan membawa backingan, pasukan, ya rame banget. Dibilangnya aku sok jago, sok pamer, sok hebat. Nggak ada basa-basi. Aku langsung dipukul, dikeroyok, habis-habisan di dalam kelas, bonyok pulangnya. Akhirnya aku lapor ke orang tua aku, ke abang aku. Mereka nggak terima. Besoknya datang ke sekolah, ngomong sama guru, dicari anak-anaknya siapa yang bully, ya siapa yang ngeroyok, dikumpulin semua, dimarahin. Aku kira udah selesai, ternyata enggak. Kalian pasti nggak percaya apa yang akan terjadi. Aku dimarahin sama gurunya, habis-habisan. Nggak sampai di situ. Pulang sekolah, di gerbang keluar, ditungguin aku sama orang-orang yang tadi, yang ngebully aku. Orang luar dikumpulin. Aku masih ingat itu sekitar 10 orang, paling 15 orang. Apa yang terjadi? Aku kabur, masuk ke dalam angkot, sembunyi, dan aku pulang. Waktu itu aku masih nggak berani cerita ke orang tua aku. Ya, aku diam-diam aja. Aku kira bakal besok itu bakal udah selesai. Besoknya aku ke sekolah lagi. Masuk sekolah, belajar. Pas lagi jam istirahat, mereka datang lagi, guys. Bawa pasukan. Kejadian yang tak diinginkan terjadi. Kepala dijedot ke tembok, ya. Kepala aku diinjak-injak. Sampai aku minta ampun. Sampai nangis. Murid-murid yang lain cuma bisa nonton. Gak berani yang ngadu. Diam semua, cuma bisa nonton, gak ada yang berani lapor ke guru. Sampai nangis, minta ampun. Aku masih ingat kata-kata dia. Dia bilang kayak gini, Udah, jangan dikorek lagi. Mau mati dia katanya. baru mereka stop. Pulang aku ganti baju, diam-diam, gak cerita apa-apa ke orang tua aku. Cuma bisa disimpan dalam hati. Hingga akhirnya aku jadi terkenal. Udah kayak artis aja kan ya, padahal enggak. Jadi tiap hari ada terus yang datang ngebully aku. Malakin, minta duit, suruh push up, muka aku ditampar. Ini cerita beneran loh ya. Tiap hari ada pokoknya. Sampai aku tuh tanya ke mereka, salah aku itu apa? Dan mereka nggak ada jawabannya. Karena dulu itu kalian tak pasti tahu, udah bukan mainnya sepak bola, main basket. Ya terakhir inilah, nyari orang yang bisa dibully mainan mereka. Ya kayak gitu. Aku sempat jadi kacung orang selama beberapa semester gitu. Aku masih ingat jelas, aku disuruh ngelempar sarang tawon. Bayangin. Ya mereka cuma dari jauh nonton, aku disengat sama tawon. Kalian tahu sarang tawonnya besar banget di belakang sekolah itu masih banyak banget pasti. Bengkak-bengkak badan. Hingga ada teman aku yang dari satu kampung ngajakin aku untuk ikut kayak ilmu dalam gitu. Namanya ilmu tenden kalau nggak salah ya. Dijelasin lah. Dia bilang, kamu kalau ikut ini bakal akan lebih kuat, lebih kebal. Kalau lagi berantem kamu bakal menang. Aku harus bayar 50.000 untuk daftar, bayar ke masternya. Kemudian diisiin sama kekuatan. Itu bisa ada roh. Roh kucing, roh harimau, jerapah. Dan aku bisa keluarin kekuatan dari situ. Tapi kondisinya itu harus merapalin mantra sebelum kayak melakukan aksi. Dan kalian itu harus kondisi dalam keadaan emosi. Dan itu kekuatannya baru keluar. Selama 1 bulan aku ikut, aku belajar caranya. Tepat-tepat, wah gitu, mental pokoknya. Tapi yang lucunya itu, dia ada sistem login dan logout. Selama login, nggak boleh buang air besar. Kalau lagi buang air besar, nanti kekuatannya akan hilang, keluar. Karena percaya diri aku udah mateng, akhirnya di sekolah, gue lawan balik. Ya, tantang mereka. By one. 1 lawan 1. Selesai masalah kita. Wah, gaya banget. Endingnya menarik banget. Tau nggak apa yang terjadi? Yup. Aku
ilmunya banyak. Malamnya aku langsung lapor. Kok nggak bisa ya? Ilmunya nggak keluar ya? Kekuatannya kok nggak ada ya? Tahu nggak masternya bilang apa? Oh, kekuatannya udah hilang ini. Udah nggak ada ini. Harus diisi ulang. Udah kayak token listrik aja diisi ulang. Habis itu udah aku stop, pulang. Nggak mau ikut lagi. Jadi banyak banget cara yang aku lalui untuk bisa lewat situasi yang bener-bener parah ini selama aku sekolah. Aku sempat tindikan juga. Pertama kali tindik di SMP, pertama kali tindik. Tujuannya agar bisa kelihatan lebih garang, lebih kayak preman gitu. Ternyata enggak. Dibilangnya so jago. Hah? Diajak duel aku sama orang itu. Ikutan rokok, ikut geng-geng motor. Balap-balap. Keren nggak? Hah. Nah itu zaman aku tuh. Lagi istirahat makan siang, nggak berani keluar dari kelas. Sembunyi. Jadi biasanya itu kalau istirahat udah selesai, murid-murid udah masuk kelas. Nah, aku baru keluar tuh. 5 menit keluar berjajan, makan. Kalau nggak aku sembunyi di hutan, di perpustakaan. Buat bisa menghindar dari orang-orang itu. Karena dicariin terus. Cuman buat datang ngebully, malakin duit. Kalau nggak ditampar mukanya, ditabok. Hingga akhirnya kelas 3 SMP. Udah mulai mereda tuh, bully udah mulai kurang. Yang ngebully udah kebanyakan udah dikeluarin dari sekolah. Karena kebanyakan udah sibuk sama ujian terakhir itu. Dan ada juga yang teman-teman yang ngebully aku waktu itu jadi temen aku. Dan akhirnya semua aku lalui hingga aku lulus SMP. Ya masa sekolah aku kayak gitu. Sempat aku di rumah baring-baring di sofa melihat jam. Wah udah jam 5 sore nih. Bentar lagi besok mau sekolah lagi. Sempat mikir kayak udah stop, jangan bergerak lagi jamnya. Nggak pengen lihat hari besok. Akhirnya di fase yang mengerikan itu aku lewati. Akhirnya aku lulus dan mutusin untuk pindah pulau ke Pulau Batam. Akhirnya aku sama cece aku survei beberapa sekolah. Akhirnya ketemu satu sekolah. Kalian tahu? Aku masuk ke sekolah Nasional Plus. Jurusan aku keren. RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Lihat murid-muridnya semua dianterin pakai mobil. Sepatunya apa? Sneakers. Nike bro, mahal. Bawa iPad. Jajanannya es krim Magnum. Uang jajan aku aja nggak sampai loh. Nggak ada segitu. Shock mental aku. Kaget gitu. Karena anak kampungan kayak aku tuh baru pertama kali lihat yang kayak gitu. SPP-nya juga sebulan, waduh, nggak ada obat. Jadi akhirnya cuma bisa bertahan 1 tahun doang. Dimana awal-awal muridnya cuma ada 6, kelama-kelamaan turun jadi 4. Jadi aku ranking 4 tuh, dari 4 mahasiswa. Akhirnya aku pindah sekolah ke sekolah yang lebih dekat dari rumah aku, cuma jalan kaki doang. Akhirnya aku selesaiin sekolah aku, sampai selesai. Aku juga ngelanjut kuliah aku di Batam, sampai wisuda. Akhirnya aku kerja, fokus kerja, sambil nyari peluang untuk kuliah di Jepang. Dan akhirnya ke tahun keempat, aku dapat beasiswa untuk kuliah di Jepang. Jadi masa kecil aku ya, nggak semanis yang kalian pikir. Tapi sekarang aku udah bangkit dan jadi pribadi yang bahagia. Dan mencapai impian terbesar dari hidup aku. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi dibully, jangan patah semangat, masa depan kalian masih cerah. Terakhir dari aku, buat teman-teman semua, thank you banget yang udah nonton. Pokoknya apapun masalah kalian, pokoknya teruslah berjuang untuk menciptakan kemenangan. Aku Rizky Revli, thank you banget buat teman-teman yang udah mau nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga cerita ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetaplah berjuang, gapailah cita-citamu, dan ciptakan kemenangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.